Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan saya X1 di channel IKNS Saham. Oke, jadi kali ini kita bukan mau bahas tentang saham yang lagi potensial, karena saya melihat itu saham yang lagi potensial itu banyak kan lagi di gorengan ya. Nah, lagi di gorengan, jadi saya tidak berani membahas karena kalau kita bahas di sini, gorengan itu timingnya cukup singkat, keluarnya cepat, masuknya juga cepat gitu. Nah, jadi kalau untuk yang mau bergabung di Telegram atau di channel Telegram itu silakan klik link di bawah ini. Di deskripsi itu ada link Telegram kita untuk kita diskusi sama-sama tentang bagaimana potensial saham-saham yang sedang potensial ya. Oke, tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi kali ini kita hanya ingin membahas beberapa saham, yaitu yang pertama itu BRIS. BRIS, bagaimana sih kondisi BRIS sekarang ini? Ya, berdasarkan teknikal, kita nggak ngomong berdasarkan fundamental, tapi kita lagi ngomong teknikal. Jika misalkan BRIS itu tidak sanggup bertahan dari tren yang kita garis ini, yang di warna hitam ya, warna hitam aja kita bilang. Jadi kalau dia sempat tembus di tren support ini, dia kemungkinan besar akan jatuh lebih dalam. Namun jika kita lihat di sini, dia membentuk head and shoulder ya. Head and shoulder bukan head and shoulder yang bawah, tapi menukik ke bawah, bukan naik ke atas. Nah, tapi kalau saya lihat di sini, head and shoulder itu targetnya di 1400 atau di 1500. Jadi targetnya di 1500 jika dia berhasil terbentuk pattern ini lebih ke lurus dia. Dan pattern ini kalau dia belum terbentuk sempurna, kita tidak bisa bilang dia bakal membentuk pattern. Kalau saya lihat di sini dia head and shoulder. Jadi ini pundak-pundaknya di sini pundak-pundaknya, walaupun itu tidak terlalu sempurna ya. Nah, berdasarkan yang segitiganya dia akan menuju ke bawah. Jadi coba kita lihat EMA 200. Kalau EMA 20 memang dia sudah ke bawah ya. Sudah ke bawah, kita lihat EMA 200. Nah, jadi sekali lagi dia tergantung di sini. Di EMA 200. Kalau EMA 200 juga jebol, berarti dia akan ke 1400 ya supportnya. Dan kalau untuk kalau udah di bawah 1400 itu untuk kemungkinan reversal atau naik itu sudah nggak kuat. Kalau berada, maksudnya kalau dia close sudah di bawah 1400 nih. Jadi sebaiknya dia akan close di atas EMA 200 lah. Itu lebih baik. Dia sanggup untuk reversal atau sanggup untuk rebound ya. Ini hanya kemungkinan. Saya tidak bilang ini pasti begini, tidak. Tapi saya bilang kemungkinan kalau jika dia di bawah trend support ini dia bakal ke bawah. Tapi jika dia tembus, tiba-tiba volumenya naik dan tembus tren resistan atas, itu bakalan naik lagi. Itu tergantung daripada pasar. Saya tidak bilang ini bakal turun dan bakalan naik. Dan jika misalkan dia tembus tren resistan, dia akan menuju ke ini, di resistan yang kuatnya itu di 4000-an, 4020. Jika dia berhasil ke atas. Itu dari segi teknikalnya. Kita lihat MACD-nya, dia sudah di cross sudah beberapa hari dan itu garis birunya sudah minus 20, sedangkan itu masih di 4. Artinya dari segi daily sudah tidak bagus. Kita lihat dari segi weekly. Dari segi weekly pun dia sudah, kalau kita lihat dia sudah di cross juga ya. Artinya kalau kita lihat dia lebih potensi untuk turun, bukan untuk naik. Ya teman-teman. Jadi dari segi HMA 20 dia sudah di atas juga, sudah mau menukik ke bawah. Jadi kalau untuk yang pegang BRIS gimana ceritanya? Ya, saya tidak bilang harus hold, harus jual, enggak. Tapi ini tergantung plan dari teman-teman semua yang udah beli BRIS ini ya. Oke, hanya segitu pembahasan BRIS. Kita lanjut ke saham berikutnya, itu ada Antam. Saya lagi pengen bahas yang lagi rame-rame ya. Begitu juga Antam di sini. Jika misalkan Antam
itu MA20 juga sudah ke bawah. Kalau saya lihat ini double top. Jadi kalau misalkan double topnya memang betul-betul sempurna dari Antam, mau apapun, mau teman-teman bilang apapun dia bakalan ini, bakalan enggak itu. Tapi kalau misalkan memang double bottomnya itu jadi, ya targetnya itu ke sini teman-teman. Yang pertama itu dia akan bertarget ke daerah sini, yaitu di 1500. Ya, tepat di EMA 200-nya ya. Atau saya dengan tepatnya itu di EMA 200. Jadi target yang pertama itu di 1500. Antam akan turun jika double top ini sempurna terbentuk, dia akan turun ke situ. Tapi saya tidak akan bilang dia akan tembus ke situ, tidak, tergantung pasar lagi. Jadi tergantung tren ini, ada pattern segitiga di sini, descending triangle. Kalau misalkan descending triangle ini pun roboh ke bawah, ini jebol ya. Bukan ini support yang terakhirnya, itu kan sempurna tadi double topnya ya. Sedangkan yang ini, maksudnya yang garis yang ini, trend support ini, kalau misalkan jebol, dia bakalan ke support tadi kita bilang. Ya, support akan membentuknya sempurna, baru dia turun ke 1500. Namun, apakah bisa berbalik arah? Bisa saja jika misalkan memang itu dia bisa menembus tren resistan yang tertinggi kemarin. Resistan ini tembus, dia bakalan menuju ke atas lagi di 3000. Berapa sih? Hacknya itu di 3440. Jadi jika dia berhasil hacknya menembus resistan yang kemarin, itu akan menuju ke 3440, baru menuju lagi ke atas. Tapi kalau saya lihat ini potensinya lebih ke bawah. Coba kita lihat MACD. MACD sudah golden, sudah did cross dari beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Dan dari segi MACD dari mingguan itu juga sudah did cross, artinya dia sudah harus keluar ini. Mau tidak mau kita harus keluar dari saham Antam ini untuk sementara waktu, karena memang trennya sedang miris ini. Jadi untuk berharap trennya bullish lagi ini agak susah ya. Bisa saja sih, kalau memang bisa, tapi agak susah ya. Karena kita lihat ini agak susah. Yang jelas support terkuat itu di 1200-an ya, dari Antam. Jadi saya tidak bilang ini bakal naik atau bakal turun, itu hanya kemungkinannya saja. Terus ada saham yang lagi rame satu lagi itu Friend. Jadi saya suka bahas Friend ini. Friend menurut saya lebih mantap daripada yang lain-lain ya. Dari segi MACD dia sudah golden cross sudah 2 minggu yang lalu. Saya sudah bahas minggu lalu, dia break di atas. Maksudnya di sini dia close di sini sudah bagus, di close 69 dan dia naik lagi. Dan yang perlu saya teman-teman tahu satu lagi, jika misalkan dia sudah break dari HMA 20 dan kita garis dia sudah mulai reversal, itu bagus buat teman-teman balik ya. Itu sangat bagus. Contoh di sini, ini kita rubah dulu ke ke 20. Ke 20 itu kan EMA 20. Sedangkan EMA 20-nya itu lebih telat daripada HMA 20. Jadi kalau teman-teman mau beli saham memang harus yakin dengan ini. Kita tengok aja di sini. Jadi kalau misalkan ini kan HMA-nya sudah di atas HMA ya, sudah berapa hari? Sudah berapa hari dari hari ini ya? Dari sini itu semingguan ini di sini. Tapi belum bagus. Kita harus bantu dengan garis-garis. Ya, ada garis yang kecil. Ini kita tarik. Dan pas di atas itu, misalnya dia sudah mulai di atas itu di hari di 16 Februari itu sudah bagus. Beli langsung gitu. Kalau misalkan kita lihat, ini di atasnya, beli aja gitu. Sudah di atas garis dan sudah di atas HMA. Ambil saja. Itu lumayan bagus ya. Namun untuk keluar dari HMA 20 ini bukan panduannya. Jadi kita lihat lagi. Ini bukan panduan untuk keluar. Jadi HMA 20 ini tidak bagus untuk keluar, tapi bagus untuk masuk. HMA 20 ini sama dengan
atau mirip-mirip dengan dia mengikuti dari Golden Cross MACD. Nah, teman-teman lihat ini di saat MACD memang Golden Cross, HMA 20 ini langsung memberikan sinyal untuk beli. Saya hanya bilang untuk saat-saat yang bagus untuk HMA 20. Namun bagaimana kondisi friend? Nah, kondisi friend itu yang sekarang itu dia menurut saya dia harus tertahan di paling terakhir di 78. Jika dia sudah di bawah itu sudah kurang menarik, apalagi dia misalkan harus jebol EMA 20, itu cukup sangat tidak baik untuk friend. Namun jika dia masih tertahan di EMA 20, itu bakalan bagus untuk saham friend ini, bakalan dia masih bisa untuk rebound atau naik lagi gitu. Nah, secara MACD dia masih di atas 0, itu masih sangat bagus. Jadi untuk saham friend ini, kalau teman-teman mau ini, itu masih tunggu aja di 78, 79, 80. Ini harga yang bagus. Kalau menurut saya, kalau di bawah itu mungkin bisa, tapi itu tidak lama ya, di bawah 78 menurut saya. Kamu untuk beberapa hari bakalan koreksi kecil, koreksi wajar sih, karena sudah naik dari 60-an ke 90 itu udah 50% naiknya. Wajar untuk koreksi lagi, koreksi dulu ya, untuk maksudnya. Untuk friend juga masih potensial ya untuk naik. Ini lagi rame juga. Terus yang satu lagi itu ada MCOR. Saya lihat MCOR ini minggu ini terlalu cukup rame juga ya. Namun sudah 2 hari dia ARB. Iya kah ARB? Iya, betul. ARB dia. ARB itu apa? ARB itu auto rejection bawah. Kalau arah auto rejection atas. Jadi dia udah ARB beberapa hari. Support saya seperti saya bilang di sebelumnya itu 2 minggu yang lalu saya udah pernah bahas ini MCOR di saat dia harga 140. Saya sudah pernah bahas. Jadi targetnya memang pertama itu ke resistan ini. Resistan 1 2. Jadi di resistan ini targetnya udah sampai target pertama, namun dia belum bisa break resistan. Itu persis dengan seperti saya analisa minggu 2 video selanjutnya, itu video sebelumnya maksudnya, itu persis sama dengan kondisi sahamnya. Jadi jika target dia pertama itu ke resistan dan resistannya itu tidak tembus, dia akan kembali ke supportnya. Dan support sekarang itu di 159, 160. Jika jebol support ini udah kurang bagus, dia nggak akan mungkin agak susah untuk naik lagi ke bawah. Maksudnya untuk naik ke atas itu agak susah, tapi dia lebih cenderung ke supportnya lagi itu di 120. Namun jika dia tidak jebol support ini, dia masih bisa untuk naik ke atas. Teman-teman pantau aja nanti EMA 20-nya. Jika EMA 20 pun belum jebol, itu bakalan bagus ya. Sama seperti saya bilang yang sebelumnya, HMA 20 ini bagus ya, lebih bagus dari EMA 20. Dia lebih cepat gerakannya daripada EMA 20, namun dia tidak bagus untuk kita menjual saham. Jadi jualnya tetap pakai resistan gitu. Jadi bagusnya kita keluar itu dengan target kita sendiri. Bisa dengan Fibo atau dengan resistan ya. Fibo itu adalah menentukan resistan juga sama. Jadi untuk saham MCOR ini itu potensinya masih jauh. Kalau saya lihat itu masih sampai, kemarin saya pernah di video sebelumnya itu saya sudah bilang dia bakalan, jika dia sanggup break lagi, coba kita lihat itu kemana bakalan. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Kita harus paskan ini di sini. Ya, kita lihat di sini, kita tarik ke bawah kali. Jadi target yang pertama itu di 300. Jika dia berhasil break dari 230 ini, dia menuju 300. Namun tergantung esoknya. Dia bakalan tembus support atau dia bakalan reversal ke 230. Itu tergantung. Namun kalau saya lihat di sini, saham ini dari segi daily sudah bagus. Dari segi weekly pun masih
aman-aman aja, masih bagus. Trend supportnya juga. Bahkan dari segi weekly dia baru golden cross MACD-nya. Artinya kenaikan untuk MCHR ini masih bisa gitu. Masih ada kemungkinan untuk naik. Namun tetap walaupun kita bilang naik, itu tergantung pasar. Jika pasar tidak memungkinkan, itu nggak akan naik. Nah, jadi kembali lagi kepada pasar. Kita tetap patokannya di pasar. Bagaimana apa yang akan terjadi itu tergantung pasar. Nah, oke. Jadi hanya sekian video saya kali ini. Saya hanya membahas kemungkinan-kemungkinan dari saham yang lagi rame dibahas ini atau lagi rame pengunjung di sini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di share video ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana cara trading, swing, dan invest di saham itu. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye. Sampai jumpa di video yang akan datang.